are the future. They're good for people. They're good for the body, for the mind, and the spirit. Of men training specific muscle groups, isolation therapy, weight gain, everything you need to help yourself train. You trying to beat me? Huh? He's trying to beat me, and I'm not gonna tolerate it. Hello, Arnold. Just completely pulling the wool over Sergio's eyes. The crowd is absolutely... They are the best bodybuilders in the world. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Pada alur cerita film kali ini, saya ingin membahas alur cerita dari film Beggars yang rilis tahun 2018. Dalam film ini dibintangi oleh Tyler Hoechlin sebagai Joe Weider, Kevin Durant sebagai Bill Hawkes, dan Klumper Morger sebagai Arnold Schwarzenegger. Yuk kita bahas filmnya, let's check it out. Joe, respectfully, can we move on? Yes. Film diawali ketika pria paruh baya yang bernama Joe yang sedang menghadiri pemakaman adiknya bercerita kepada seseorang mengenai kehidupan masa mudanya. Joe lahir dari keluarga sederhana. Ketika adiknya Joe lahir, ibunya mengharapkan kehadiran seorang putri, namun yang lahir adalah anak laki-laki yang bernama Ben Weider. Mereka berdua memiliki ketertarikan dalam dunia bodybuilder sedari kecil, maka tidak heran mereka mencuri waktu untuk menyaksikan pertunjukan angkat beban. Ditambah lagi kehidupan Joe kecil sering mendapatkan perlakuan kasar dari teman sebayanya, serta keinginan menjadi seorang atlet bodybuilder mendorong Joe untuk berlatih dengan peralatan seadanya. Pada tahun 1937, Joe muda mengikuti kejuaraan angkat beban dan di sana dia berhasil memenangkan turnamen pertamanya. Menjadi juara tidak lantas membuat ibunya bangga, karena sejak awal ibunya memang tidak mendukung Joe menjadi atlet bodybuilder. Di tahun yang sama, Joe dan adiknya Ben memutuskan untuk merantau ke Montreal, Kanada sembari berpamitan ke ayahnya yang juga merupakan pertemuan terakhir mereka. Ayahnya memberikan pesan bahwa dia bangga terhadap Joe. Di kota tersebut, Joe tumbuh menjadi pria yang memiliki obsesi terhadap dunia fitness. Sembari mengisi waktu luang, pada saat bekerja, Joe lebih banyak belajar nutrisi dan juga menggambar tubuh yang dia anggap proporsional, dan di sanalah dia bertemu dengan Katie. Dari seringnya mereka bertemu, akhirnya mereka pun menikah. Dan pada tahun 1941, Joe menerima kenyataan buruk bahwasanya dia dipecat dari pekerjaan yang disebabkan latar belakang keluarganya, serta kegiatan menggambar yang tidak disukai oleh pemilik usaha tempat di mana Joe bekerja. Setelah Joe tidak bekerja, adiknya Ben mengajak Joe berdagang, namun hasrat Joe pada bidang bodybuilder tidak bisa ditutupi, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke toko untuk menawarkan majalah yang dia buat sendiri. Namun pemilik toko awalnya menolak dikarenakan sudah ada penerbit majalah yang sudah masuk ke tokonya. Penerbit itu adalah Bill Hawkes. Tidak menyerah, Joe pun memberikan 20 majalah gratis ke toko tersebut dan si pemilik toko menyetujuinya. Dengan modal yang sangat terbatas, Joe memulai membuat majalah yang berfokus pada pelatihan pembentukan otot, massa otot, serta nutrisi. Namun dari kesibukan itu membuat istrinya Katie marah karena Joe hanya sibuk terhadap keinginan pribadinya saja, yang pada akhirnya pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan. Well, someday because of our magazine, those will be the normal people. That's the one. Of course it is. Pada tahun 1942, dengan majalah yang dibuatnya sukses di pasaran, membuat Joe membuka usaha trainer bagi para juara dalam bidang bodybuilder. Dengan kemajuan Joe sampai di telinga Bill Hawkes, dia pun menganggap kompetitornya belum sebanding dengan dirinya, walaupun sudah diingatkan Jerry yang juga merupakan rekan Bill Hawkes.
Di lain pihak, untuk melengkapi isi majalah, Joe mengunjungi dokter sebagai konsultannya untuk meminta saran berkaitan dengan kesehatan, khususnya nutrisi. I came here to hire you as a consultant for Weider Nutrition. Pada tahun 1944, Joe dipanggil oleh penerbit besar di New York City untuk mendapatkan kontrak besar karena dari majalah Joe lah banyak anak-anak muda Amerika yang menjadi tentara menyadari pentingnya kesehatan, sehingga mengangkat moral mereka secara langsung. Oleh karena itu, perusahaan penerbit itu berencana mencetak 50.000 eks lembar per bulan dan juga menawarkan kantor yang baru buat Joe di lokasi strategis serta dibayarkan down payment sebesar $5.000 di awal. Dengan kerjasama tersebut membuat usaha Joe semakin besar dan beritanya sampai ke telinga Bill yang seperti kita ketahui di awal, Bill menganggap remeh kompetitornya tersebut, sekarang mulai khawatir dan menganggap Joe sebagai ancaman keberlangsungan bisnisnya Bill. He's trying to be me, and I'm not gonna tolerate it. Ini terbukti ketika pergelaran Mr. Universe berlangsung, koneksi dari Bill yang juga bekerja di Satuan Atletik US datang menemui Joe. Bahwasanya atlet perwakilan dari Joe terpaksa didiskualifikasi dikarenakan berbagai macam alasan. Dan hanya dari manajemen Joe saja yang mendapatkan perlakuan tersebut. Melihat kondisi itu, atlet yang berada di bawah manajemen Joe datang dan mengintervensi orang tersebut. Dan jika mereka dipaksa harus mundur, maka mereka tidak segan-segan melukainya. Joe pun berkata dia sudah mengikuti prosedur IFBB, walaupun pada saat itu Joe hanya mengarang cerita. Karena merasa tertekan, akhirnya orang itu pun pergi dan Mr. Universe jatuh ke tangan atletnya Joe. They're good for people. They're good for the body, for the mind, and the spirit. Gymnasium. Gymnasium is not the person, it's a place. It's a place. It's a place of business that we... Pada tahun 1953, Joe mengajukan pinjaman di bank untuk mendirikan gimnasium yang disingkat gym untuk atlet bodybuilder. Namun dari pihak bank tidak merespon dengan baik, walaupun Joe sudah menjelaskan panjang lebar, tetap saja dari bank tidak memberikan pinjaman. How can Hollywood help us? Oh, Bentley, come on. It's beautiful here. Di kota itu pula, Joe diperkenalkan seorang wanita bernama Betty Brosmer yang juga merupakan seorang model dan memintanya menjadi model majalah bodybuilder milik Joe. Dan dengan kedekatan mereka sampai dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Hey, the Weider way is the honest way. We practice what we preach. Dengan penerbitan majalah yang berorientasi kesehatan, Joe membuat kebijakan untuk melarang iklan yang anti kesehatan seperti rokok dan juga minuman yang pada akhirnya menyebabkan sponsor besar yang selama ini ada di majalah Joe tidak lagi memasang iklannya, sehingga berakibat penurunan laba perusahaan. Ditambah lagi berita buruknya penerbit majalah yang selama ini jadi sponsor utama majalah Joe dinyatakan bangkrut. Sorry to say, Joe, it's the least of my problem. Di sisi yang lain, Bill mendapatkan durian runtuh dari iklan-iklan yang ditolak Joe yang semuanya pada lari ke majalah Bill. Dengan ketidakikutsertaan atlet dari manajemen Joe, manajemen Bill selalu mendominasi kejuaraan Mr. Universe, yang mana dia juga didukung oleh orang dalam dari Satuan Atletik membuat langkah Bill tidak dapat dihentikan di ajang Mr. Universe. Dengan keruwetan yang terjadi di ajang kejuaraan Mr. Universe, Jerry yang awalnya adalah rekan kerja Bill menyarankan ke Ben untuk aktif menyuarakan pembentukan IFBB, International Federation of Bodybuilding, yang kredibel dan dia bersedia membantu. Sejak saat itu, Ben ditugaskan Joe untuk merancang pembentukan IFBB dan Jerry mencari bakat dari seluruh dunia untuk ikut ajang binaragawan yang diadu untuk mendapatkan binaragawan terbaik setiap tahunnya. Kejuaraan itu pun diberi nama Mr. Olympia yang kejuaraannya bisa kita lihat sampai saat ini. What about Mr. Olympia? BB is creating a world professional bodybuilding championship that you can compete as many times as you want. Oh, hello, Jerry.
How was the world tour? Setelah Jerry kembali, dia memberikan kandidat peserta Mr. Olympia berikutnya, dan mata Joe tertuju pada satu sosok yang selama ini dia cari dari sketsa gambar yang selama ini dia buat. Sosok itu bernama Arnold yang berasal dari Austria. Akhirnya keesokan harinya, Joe terbang ke Austria untuk bertemu Arnold. Hello, Arnold. Pada pertemuan pertama, Joe menjelaskan maksud dia datang menemuinya. Arnold pun menyambut baik dan berkata ingin memenangkan Mr. Olympia. Sejak saat itu, Joe memandu Arnold untuk menjadi kandidat Mr. Olympia berikutnya. Karena bagi Joe, tubuh yang besar tidaklah cukup. Yang penting, proporsi setiap bagian tubuh yang proporsional. Dan tibalah kejuaraan Mr. Olympia. Di belakang panggung, Joe dan Bill bertemu. Masing-masing dari mereka berdua sudah mempersiapkan atlet untuk kejuaraan Mr. Olympia. Arnold dari Joe, sedangkan Sergio dari Bill. Sebelum bertanding, Joe berpesan ke Arnold selamat bersenang-senang dan buat para audiens tertawa agar mereka dapat menyukai pertunjukan Arnold di atas panggung. Tibalah saatnya pengumuman juara Mr. Olympia tahun 1970 dan pemenangnya adalah Arnold Schwarzenegger yang pertama kali mengikuti Mr. Olympia. Sejarah mencatat dengan keikutsertaannya di ajang Mr. Olympia, dia berhasil menjuarai 7 gelar juara. Mr. Olympia, Arnold Schwarzenegger. Dan Joe Weider sendiri menjadi salah satu orang yang berpengaruh terhadap dunia kemajuan bodybuilder yang sudah begitu banyak melahirkan terobosan dalam dunia kesehatan fitness, dan majalah yang dia terbitkan menjadi salah satu majalah dengan jumlah pembaca lebih dari 6, juta X lembar. Belum lagi perusahaan kesehatan nutrisi yang dia bangun sudah menghasilkan jutaan dolar. Maka tidak heran semua bodybuilder terbaik dunia saat ini mengenal Joe Weider. Dan dia wafat pada tahun 2013 di usia 93 tahun. Dan perkataan dari Joe sebelumnya yakni, "All of Joe prediction about the future of healthy and fitness come true." Sudah menjadi kenyataan. Selamat tinggal Joe Weider. Salam ACM Film. Ya, demikian alur cerita movie kali ini. Silahkan jika ada yang request film maupun komen bisa isi form komen di bawah. Dan jika ada yang salah mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih.